Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pondok pesantren saat ini semakin banyak diminati masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama. Selain ilmu agama, pondok di pesantren juga membantu para santri untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki karakter yang kuat. Di sisi lain, Kementerian Agama juga terus mendorong lembaga pendidikan pondok pesantren untuk terus berbenah, bertransformasi, menghadirkan pendidikan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi misalnya. Hal itu dapat terlihat dari beberapa terobosan Menteri Agama Gusmen dengan digitalisasi pesantren. Nah, ini juga dilakukan untuk menjaga eksistensi pendidikan di pondok pesantren. Yang diluncurkan oleh Gusmen beberapa waktu lalu, diantaranya adalah digitalisasi pesantren, ada rumah kitab, kemudian uh, uh, pegon virtual keyboard ya, itu juga diluncurkan oleh Gusmen. Lalu bagaimana sebetulnya desain pendidikan pesantren dulu, kini, dan yang akan datang? Kami segera bahas dalam program pesantren di radio sore ini bersama pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Profesor Dr. Haji Abu Rahmat. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Alhamdulillah. Wirya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Prof. Selamat ulang tahun ya, Prof ya. Terima kasih Mas Wirya Sehat dan selalu dan sukses, BCL Prof. kita. Iya, sekarang tidak Baik. bisa disembunyikan ya Mas kalau ulang tahun. Oh iya, sudah medsos sudah kemana-mana, Prof. Terima Oke, kasih. baik, Prof. Pendidikan pesantren sekarang semakin modern ya, Prof ya. Nah, apakah desain pendidikan di pondok pesantren ini semakin adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, Prof? Ya, saya kira betul bahwa sekarang pendidikan di pesantren semakin modern, semakin maju, dan saya kira sekarang semakin menjadi destinasi utama ya bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tingkat pertama maupun tingkat kedua bahkan sampai ke perguruan tinggi. Karena sekarang ini sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir ya bahwa pendidikan di pondok pesantren itu pendidikan yang sebenarnya paling ideal karena betul-betul memadukan secara seimbang antara ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum ya. Meskipun kalau kita bicara pesantren sebenarnya identik dengan pendidikan ilmu agama, tafakuh fiddin, yaitu untuk memperdalam agama Islam. Nah, salah satu ciri yang paling menonjol dari pesantren adalah proses pengajarannya yang betul-betul merupakan proses pendidikan yang sejati. Jadi dia tidak hanya mengajarkan, tetapi juga dia mendidik, bahkan juga menjadikan para kiai sebagai role modelnya, sebagai teladannya. Day to day mereka tinggal di pesantren, selain dia mengaji kitab kuning, memperdalam pokok-pokok ilmu agama, juga pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang muslim yang harus dilakukan oleh seorang santri, misalnya seperti sholat berjamaah, lalu kemudian apa namanya hidup bersama-sama dengan sesama santri yang multikultur ya dari berbagai macam wilayah dan daerah, termasuk juga anak-anak santri itu juga diberikan soft skill yang kadang-kadang kita lupa manfaatnya, seperti misalnya ada pelajaran tambahan berupa dulu namanya khitobah atau latihan ceramah menjadi seorang dai. Jadi setiap minggu mereka juga belajar di pesantren bagaimana cara memberikan ceramah yang baik. Ada yang bertindak seperti narasumbernya, ada yang berlatih sebagai MC-nya, ada yang Acaranya biasanya muhadoroh ya, Prof ya. betul, ada yang bertindak seperti kepala daerah, apa namanya, kepala desanya sebagai pengundang dan seterusnya. Itu merupakan salah satu soft skill berupa public speaking yang memang sangat kuat dimiliki oleh para santri. Nah, belakangan memang sejak lahirnya Undang-Undang Pesantren ya, Undang-Undang 18 tahun 2019 itu memang pemerintah betul-betul sadar akan posisinya dan berusaha untuk
memberikan perhatian yang lebih kepada pesantren. Meskipun perhatian lebih juga tetap kurang karena memang pesantren dari sejak zaman dulu sampai sekarang memiliki satu otonomi ya, kemandirian yang luar biasa. Tidak tidak apa namanya mengandalkan bantuan dari mereka. Mereka itu ya lahir dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dari kiai, oleh kiai kemudian disebarluaskan bagi kepentingan publik. Nah, itulah yang menjadi ciri khas pendidikan pesantren yang mungkin barangkali ini merupakan salah satu subsistem pendidikan yang memang tidak dimiliki oleh negara-negara lain selain di Indonesia. Tetapi lambat laun kita juga terus mendorong ya agar pesantren itu apa ya mulai bertransformasi dengan berbagai macam perkembangan-perkembangan terbaru di dunia. Salah satunya adalah dengan digitalisasi di pesantren. Jadi bagaimana kitab kuning yang memang sudah identik dengan pesantren itu wujudnya tentu dalam bentuk tulisan-tulisan Arab gitu, tetapi tidak harus melulu dalam bentuk warna kuning dalam warna kertas itu ya, tetapi sudah merupakan seperti sebuah apa namanya dalam bentuk tablet atau apa yang bisa lebih luas digunakan oleh para santri. Termasuk juga Gusman juga bagaimana agar apa penulisan Arapegon itu yang biasa digunakan oleh para santri juga mulai meluas digunakan oleh komunitas atau umat atau masyarakat pada umumnya sehingga tata cara bagaimana seorang santri memberi makna kepada kitab yang sedang dikaji dengan menggunakan Arapegon itu juga menjadi bagian dari apa namanya tradisi yang juga lekat dengan masyarakat pada umumnya. Dan kita tahu bahwa misalnya seperti Arapegon itu adalah salah satu cara penulisan yang khas ala santri di Indonesia pada waktu itu. Mungkin ada hubungannya dengan waktu itu ya, masa penjajah sehingga segala macam disensor oleh pemerintah kolonial, sehingga dalam rangka untuk menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok lain itu para kiai, para santri itu menggunakan Arapegon, menggunakan tulisannya Arab tetapi bunyinya itu bunyi seperti bahasa Jawa atau bahasa daerah atau Ya, bahkan bahasa Indonesia sehingga tidak mungkin bisa dipahami oleh apa namanya pemerintah kolonial pada saat itu. Jadi seperti perlawanan terhadap kolonial tapi dengan cara yang berbeda. Nah, kita mm-mm. berharap transformasi pesantren ini terus berlanjut ya. Tentu kita berharap pesantren juga terus membenahi diri, baik dalam tata kelola apa namanya pendidikannya, sampai kemudian bagaimana pesantren itu betul-betul apa namanya memberikan ruang yang sangat nyaman bagi anak-anak didik, bagi para santri itu sehingga dia bisa tumbuh berkembang, mempelajari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum dalam ruangan yang apa namanya sangat nyaman, sangat membahagiakan. Ini akan menjadi salah satu kontribusi besar ya bagi dunia pendidikan oleh pesantren yang memang memiliki tata apa pendidikan yang khas, yang unik, yang memang hanya pesantren yang bisa melakukan seperti itu. Gitu Mas Ya. Wirya. Ya, Prof. Jadi meskipun pendidikan di pondok pesantren semakin bertransformasi ke pendidikan modern, tetapi pendidikan-pendidikan ciri khas pesantren misalnya dengan kitab kuningnya tetap dibawa juga ya, Prof. Menyesuaikan Ya, juga ya, Prof. Nah, ya, itu dengan lahir aplikasi rumah kitab kalau nggak salah ya, Prof. Ya. Ini ya, juga bagian dari tetap membawa yang identik dengan pesantren bisa tetap dibawa di pendidikan modern ini ya, Prof. ya, ya. Mm-mm. Ya, itu sebenarnya hanya bagian kecil yang dilakukan oleh pemerintah ya. Meskipun memang kita sudah sangat lama ya, apa namanya, membiarkan pesantren ya dalam apa tidak mendapatkan perhatian yang cukup ya. Oleh karena itu kemudian di luar misalnya dua aplikasi yang tadi disebutkan oleh Mas Wiryo itu, Ya. saya kira semasa apa namanya kepemimpinan Gusman memiliki salah satu program prioritas yang sangat penting yaitu kemandirian pesantren. Ini Mm-mm. memberikan apa namanya bukan hanya berupa bantuan tetapi juga advokasi dan skill kepada para pengelola pondok pesantren agar pesantren itu semakin mandiri secara ekonomi sehingga pesantren bisa membiayai dirinya sendiri
tidak tergantung dengan apalagi dengan pemerintah, tetapi juga dengan stakeholder yang lain juga dia mandiri. Dengan demikian maka ekosistem ekonomi yang ada di pesantren itu, mulai dari para santrinya misalnya, kemudian masyarakat di sekitar pesantren, sampai kemudian para pengasuhnya, para kiainya dan seluruhnya itu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membiayai diri sendiri, termasuk menggerakkan ekonomi di masyarakat. Dan tentu saya kira ujung-ujungnya adalah bagaimana para santri itu juga memiliki skill, memiliki kemampuan untuk nanti kalau sudah dia selesai, dia juga memiliki satu frame mindset tentang bagaimana dia harus bekerja dan membiayai hidupnya, sehingga selain kemampuan di bidang agama yang dia punya, dia juga punya kemampuan dalam hal bagaimana membiayai diri sendiri, dan kalau perlu adalah bagaimana memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Ini pola transformasi ekonomi yang sangat penting yang saya kira akan mengubah wajah pesantren yang dulu identik dengan misalnya keterbelakangan ya, kesederhanaan fasilitas. Sekarang pesantren jauh lebih maju, lebih modern. Sekarang kalau melihat pesantren di Jawa Timur itu luar biasa perkembangannya. Eh, Tidak kalah lah dengan sekolah-sekolah umum pada umumnya yang pernah kita lihat. Begitu, Mas Ferry. Mereka bahkan punya koperasi yang berkembang menjadi usaha retail ya, Prof ya. Ya, seperti pesantren Sidogiri Pasuruan itu, mereka punya ribuan santri. Mereka punya koperasi syariah atau perbankan syariah di lingkungan pesantren. Mereka punya unit usaha yang bisa betul-betul bisa menggerakkan bukan hanya ekonomi pondok pesantren itu sendiri, bahkan bisa membantu perkembangan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ini satu gambaran yang ideal ya. Bagaimana pesantren itu tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan pesantren di masyarakat di sekitarnya ini. Ini Ya. luar biasa. Dan ini jadi role model pesantren yang akan datang seperti itulah kira-kira ya, Prof ya. Ya, kita memang bentuk pesantren atau desain pesantren yang ideal itu tentu terus bergerak ya, karena masing-masing memiliki tantangannya sendiri. Mm, Kalau kita misalnya membayangkan pada awal-awal masa perjuangan kita sampai kemudian kemerdekaan kita raih itu kan pesantren kan selalu bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Waktu itu para santri adalah para pejuang-pejuang yang ingin ambil bagian dalam usaha untuk memerdekakan Indonesia kan. Lalu ada peristiwa resolusi jihad itulah. Nah, betul. tentu kalau dalam konteks pembangunan saya kira pesantren juga harus bisa mendefinisikan diri terkait dengan tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Saya kira sekarang ini Gen Z yang menjadi bagian dari pesantren, tentu dia akan mendapatkan satu tantangan yang berbeda misalnya. Ada soal perkembangan teknologi informasi yang luar biasa. Internet of Things sudah kemana-mana. Saya kira juga AI akan menjadi masa depan kita bersama, termasuk masa depannya para santri. Jadi sejauh kalau kita bisa membaca bagaimana sejarah pesantren dan santri di Indonesia, mereka selalu bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi terbaru ya, termasuk dengan tantangan yang akan dihadapi. Kita berharap bahwa Indonesia akan maju karena adanya pesantren dan santri yang memiliki satu kekhasan ya, baik di dalam rangka untuk mendidik para santrinya maupun di dalam menghadapi berbagai macam tantangan baru yang dihadapi oleh mereka. Ya, Prof. Gusman sepertinya sangat concern ya dengan pendidikan pesantren, mempersiapkan eh, santri-santri ini lebih melek teknologi. Nah, tadi soal kemandirian pesantren juga bagaimana mempersiapkan membentuk pesantren yang mandiri. Kemudian selain kemandirian pesantren, digitalisasi pesantren. Tadi lebih kepada bagaimana kita harus siap dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, artificial intelligence dan lain sebagainya. Kemudian pesantren ramah anak, kemudian pendidikan inklusif untuk mereka para penyandang disabilitas juga disiapkan oleh pesantren. Ya, pesantren memberikan ruang yang sama terhadap mereka. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, Prof,
desain pesantren ke depan itu akan seperti apa sih Prof, pendidikan di pesantren Prof? Ya, kalau melihat situasi terkini ya, saya kira memang pesantren akan melakukan transformasi yang cukup intens untuk bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan yang terbaru ya. Salah satunya saya kira desain pesantren itu kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu kan tugas pesantren ada 3 itu. Satu adalah soal pendidikan, kemudian pemberdayaan dan dakwah. Nah, kira-kira dalam bayangan kita pesantren besok akan dia tidak akan cukup sebagai tempat untuk belajar tentang ilmu agama ansih, tetapi dia juga akan merambah kepada sebagai tempat untuk mengkaji tentang berbagai macam ilmu pengetahuan umumnya, tentu dengan basis ilmu agama. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kepada perkembangan pesantren-pesantren besar yang ada di Indonesia ya, yang jumlah santrinya itu mencapai puluhan ribu, dan Mhm, ini menggambarkan bahwa sesungguhnya kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada pesantren itu luar biasa. Nah, kira-kira kalau kita melihat pada saat ini, maka sebenarnya berbagai macam pengembangan ya, terutama pengembangan pada aspek kurikulum yang tidak hanya ilmu agama, tetapi juga mungkin akan ditambahkan dengan ilmu-ilmu umum sehingga menjadi bekal bagi santri untuk belajar di kehidupan yang akan nyata, juga akan dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang kira-kira juga tidak akan kalah dengan pendidikan pada umumnya. Jadi sekarang ini Mas Wiryo, kalau kita lihat baseline sekarang ini ya, maka desain pesantren yang akan datang ya tentu akan mengikuti perkembangan zaman yang akan datang itu. Dia tidak akan cukup mencukupkan diri dengan kajian terhadap ilmu-ilmu agama. Tentu ini akan menjadi yang utama pasti. Juga dia akan mengembangkan diri pada berbagai macam kajian ilmu-ilmu pada umumnya, sehingga betul-betul di pesantren akan menjadi tempat kajian utuh tentang baik ilmu agama maupun ilmu umum pada umumnya, sehingga nanti betul-betul masyarakat memiliki pilihan ya. Jadi kalau kita mau memondokkan anak kita di pesantren, dia bukan hanya mengkaji ilmu agama, tetapi juga mengkaji ilmu pada umumnya. Ini kira-kira yang akan menjadi mhm, masa depan desain pendidikan pesantren mhm. di Indonesia. Iya, tak heran ya Prof, banyak lulusan, pondok pesantren yang Ya, sekarang bisa melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. iya, Kemarin, salah satu narasumber kita adalah Anas Rolly Mukhlisin, mm-mm. santri asal Pondok Pesantren Rasyidiyah di Amuntai, Kalimantan Selatan, Prof. Ya, Setelah selesai madrasah di pesantren, melanjutkan pendidikan di UIN Yogyakarta atas mm, beasiswa dari Kementerian Agama. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan S2 di Qatar dan ke Toronto. Dan Agustus ini Prof, melanjutkan pendidikan S3, beasiswa juga di iya, Harvard University. Ini keren banget Prof. Nah iya. inilah apa ya, saya melihat pesantren akan seperti ini ke depannya sepertinya Prof ya. Iya, iya. Karena itu kemudian kan gini, Mas Wirya, kita kan sering juga terkaget-kaget ya. Mhm, Ada anak pesantren yang gambaran-gambaran umumnya itu kan begitu nih, terbelakang ya kan, seadanya ya kan, di daerah-daerah begitu kan. ya. Itu gambaran-gambaran umum yang kalau dilihat secara faktanya itu mereka memiliki kemampuan yang dahsyat gitu, yang luar biasa. Apalagi misalnya kita kan selama ini hanya punya gambaran bahwa pesantren yang besar dan maju itu di Jawa. Ternyata pesantren yang di luar Jawa pun di Kalimantan Selatan juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya kira ini melengkapi apa yang sudah menjadi kenyataan sekarang ini. Misalnya kita punya
anak pesantren yang namanya Ainun Najib yang punya kemampuan di bidang komputer yang luar biasa misalnya. Sekarang Ya, anak-anak pesantren kita itu di luar negeri juga memiliki bukan hanya komputer tapi bidang-bidang yang luar biasa. Itu sekarang mulai apa namanya? Mulai mulai keluar ya, mulai muncul satu persatu. Saya kira ini menandakan bahwa eh, benih yang ditanam oleh para kiai melalui pesantrennya itu lambat laun akan tumbuh dan akan kita panen pada saatnya ini. Tinggal kita memperbanyak medianya, lalu memperbanyak masa tanamnya, lalu kemudian memperbanyak bibit-bibit yang akan kita tanam di situ, sehingga kemudian produksi atau stok anak-anak yang bukan hanya pintar secara akal, tetapi juga mereka juga punya kemampuan agama dan spiritualitas yang baik itu akan menjadi ya nanti akan sering, akan banyak yang kita temukan ya pada masa-masa yang akan datang. Ini harapan kita semua bahwa pesantren dan alumninya, para santri itu akan bisa mengisi bukan hanya ruang-ruang di pesantren itu sendiri, tetapi juga di ruang publik ya, kemudian menjadi bankir, menjadi dosen, menjadi birokrat, menjadi politisi, menjadi ASN dan seterusnya itu akan makin banyak di, diisi oleh para santri. Termasuk misalnya berita yang kemarin, misalnya Menteri Pan RB setuju bahwa alumni S1 Pondok Pesantren yang dikenal sebagai Mahat Ali itu juga bisa menjadi salah satu apa namanya calon ASN. ASN untuk apa namanya formasi penyuluh agama. Makin banyak Mm-mm. yang akan kita lihat nanti, Mas, hasil dari Ya. tabu apa namanya Mm-mm. tanaman yang sudah ditanam oleh para kiai di pesantrennya masing-masing itu. Iya. Tentunya perlu dukungan yang semakin serius, semakin luas dari Kementerian Agama ya, Prof, untuk Ya, mendukung apa yang selama ini menjadi desain pesantren masa depan, Prof. Karena kalau bicara misalnya pendidikan, rasanya beasiswa juga harus semakin diperbanyak nih, Prof, untuk adik-adik santri kita nih, Prof. ya betul. Kami memang merasakan betul ya bahwa kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu kan belakangan inilah. Iya, Paling tidak ya betul. satu dasawarsa terakhir ini. Itu pun sebenarnya jumlahnya belum terlalu banyak sebenarnya, masih sangat sedikit. Mereka sebenarnya kan terbukti bisa bersaing dengan berbagai macam alumni-alumni yang lain ya, baik dari perguruan tinggi yang umum maupun misalnya dari teman-teman yang dari sekolah menengah umum itu. Artinya memang dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyediakan beasiswa yang cukup kepada para santri, kami berharap bahwa eh, pesantren tetap harus seperti sekarang ini, yaitu independen, mandiri, ya, memberikan support yang cukup bagi kemampuan anak-anak supaya dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, semoga anak-anak ini, santri ini juga bukan hanya memanfaatkan beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama, tetapi juga dari berbagai macam scholarship yang berasal dari berbagai macam negara, ya, berbagai macam lembaga yang menyediakan itu, ya. Ini kita masih sebenarnya masih cukup tidak terlalu banyak, masih kurang lah sebenarnya untuk khusus diberikan kepada para pas santri. Tetapi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, saya kira Kemenak sudah luar biasa untuk memberikan support bagi tumbuh dan kembangnya anak-anak pesantren agar bisa dia mendapatkan pendidikan yang jauh lebih tinggi di berbagai belahan pendidikan di dunia manapun yang ada di sekarang ini, Mas Wiryo. Ya. Ya, Prof, apakah ada apa ya, tidak ada kekhawatiran Prof ketika pendidikan modern semakin digalakan, semakin dikuatkan, kesempatan itu semakin dibuka lebar untuk para santri, Mm-mm. tapi bagaimana dengan pendidikan tradisional pesantren dengan kitab kuningnya, nahwu sorof dan lain sebagainya, Prof, supaya yang seperti ini juga tetap terjaga dengan baik, tetap bisa dilestarikan, tetap menjadi pijakan para santri sebelum melangkah ke pendidikan yang lebih tinggi, Prof. Iya, eh bagi saya begini ya, pesantren yang modern itu bukan berarti pesantren yang kehilangan jati dirinya. Mereka sebenarnya tetap merupakan pesantren pada umumnya yang ada pendidikan agama seperti yang Pak Wirya tadi sampaikan. Tetap itu, karena itu rohnya pesantren adalah pendidikan
agama, termasuk dasar-dasar ilmu alat, ilmu bahasa yang dipelajari. Itu semua pesantren, semodern apapun dia akan tetap berpijak kepada berbagai macam pelajaran keagamaan yang dimulai dari dasar sampai kemudian ke pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, kami sih merasa begini ya, karena dunia pesantren itu dunia yang unik dan mereka juga memiliki patron yang cukup kuat, yaitu para kiai, para pengasuh pesantren yang memiliki daya linuih, mampu membaca tanda-tanda zaman yang cukup. Kemodernan yang sekarang dimasuki oleh pesantren akan tetap membuat pesantren itu tidak kehilangan kekhasannya. Tetap dia akan merupakan pesantren pada umumnya. Ya. Mereka bertransformasi jauh lebih baik begitu saja. Misalnya soal fasilitasnya, misalnya soal cara pengajarannya, misalnya dia juga tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan dunia pada umumnya. Bukankah nilai-nilai pesantren juga mengajarkan untuk menjaga yang lama dan mengambil yang baru yang lebih baik, misalnya al-muhafadzah, al-qadimis sholih, wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi mereka memiliki nilai-nilai kepesantrenan yang saya kira kok kita yakinlah mereka akan sangat kuat ya dengan tradisi lama, tetapi dia juga tidak tidak mau ketinggalan untuk mengambil nilai-nilai baru yang tumbuh karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya optimis bahwa pesantren akan tetap kuat dengan tradisi agamanya, tetapi dia juga akan mengambil peran yang signifikan ya untuk menjadi trendsetter dalam berbagai macam perkembangan di dunia itu. Itu harapan saya, Mas Wiryo. Ya, jadi santri itu selain memiliki kecerdasan intelektual, juga memiliki basic akhlakul karimah yang sangat kuat ya, Prof ya. Iya, iya. Ya, saya kira kan pesantren akan selalu seperti itu kan, Mas. Jadi dia bukan hanya pengajaran, tapi betul-betul mendidik, pendidikan gitu. Mhm. Jadi bukan hanya dia mengkaji, tetapi juga mempraktekkan ya. Maka misalnya ya, pesantren manapun dia akan selalu misalnya membenahi bagaimana anak-anak pesantren itu cara beribadahnya, sholatnya, sampai dikontrol itu jamaahnya seperti apa. Semodern apapun biasanya anak-anak pesantren juga akan tetap dilihat sejak awal itu bagaimana cara membaca Al-Qur'annya gitu. Nggak lucu kalau kemudian dia bicaranya sudah mengkaji soal nahwu, shorob ya, kitab-kitab fikih, tapi bacaan Qur'annya misalnya masih belum bagus misalnya. Nah, itu yang membuat kami yakin gitu bahwa pesantren dengan jaminan mutu dan kualitas dari para pengasuh, para kiainya, akan menjaga bahwa standar pesantren itu akan tetap utuh seperti yang lama-lama, seperti yang sudah ada, tetapi juga ingin mengambil peran yang lebih banyak dalam rangka untuk kontribusi bagi pembangunan yang jauh lebih luas daripada sekarang ini. Mhm. Iya. Nah, Prof, program pesantren di radio ini kan merupakan program kolaborasi ya, Prof ya, Ya, antara Kementerian Agama, Direktorat Pendidikan Islam pada Direktorat Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren dengan ya, Radio Sinta. Kita sebetulnya memang ingin dengan program ini kan ingin memperkenalkan bagaimana sebetulnya dunia pesantren, bagaimana pendidikan pesantren, transformasi yang terjadi di pesantren dengan pendidikannya yang semakin maju kepada masyarakat luas. ya. Nah, ini yang sudah kita lakukan selama 3 tahun ini. Besar Mm, harapan kami memang program seperti ini banyak mendapat banyak insight yang bisa menjadi pertimbangan masyarakat, kemudian memilih lembaga pendidikan pesantren yang menjadi salah satu pilihan untuk pilihan utama lah untuk ya, memondokkan anaknya. Nah, ya. itu sebetulnya yang ingin kita lakukan, Prof. Ya, saya kira ini Kemenak berutang kepada El Sinta ya dan media pada umumnya yang sudah bau membau mensosialisasikan dan mengedukasi kepada masyarakat tentang peran penting pendidikan di pesantren yang memang kadang-kadang masih suka salah pahami oleh masyarakat atau karena masyarakat itu memang tidak mendapatkan penjelasan yang utuh dari orang pertama.
Nah, kalau kita misalnya bicara tentang pesantren memang eh, ya mulai banyak mengalami perubahan ya. Misalnya memang ada pesantren yang dengan tetap berpijak pada apa salafiyahnya, ketradisionalannya itu ya. Mm, Ya mm, seperti itu. Mereka tidak berubah banyak dalam pengertian fasilitas tentu berubah, tetapi kan cara pengajarannya, kitab-kitab yang dikaji, lalu kemudian berbagai hal yang berkaitan dengan dunia pesantren tidak begitu banyak berubah. Tetapi juga ada pesantren yang memang terus dia ya memacu diri untuk menyesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Ada banyak orang tua yang memang merasa kok gitu sih di pesantren gitu. Apalagi pesantren yang tradisional gitu, yang identik dengan misalnya ya kurang-kurang fasilitasnya kan. Dulu mm. suka diidentikan pesantren itu mesti ya ada penyakit kulit yang sering identik dengan anak-anak pesantren gitu. Nah, sekarang memang kita harus dirubah ya, harus dirubah. Mm, Apakah pesantren harus harus seperti itu? Boleh nggak sih pesantren itu sebagai tempat pertama yang mengamalkan apa namanya an-nadhafatu minal iman. benar. Kebersihan itu sebagian dari iman. Apakah pesantren tidak boleh merubah dirinya, misalnya apa namanya tempat dia tinggal itu bersih, nyaman, ada saluran-saluran air, ada toilet yang bersih, ada kamar mandi yang bersih, kamar-kamar juga bersih, ya kan? Fasilitas ada laboratorium komputer, ada musola masjid yang luar biasa, ada lapangan futsal, sepak bola, badminton dan seterusnya. Apakah nggak boleh? Ya, tentu saja. Ini bagian dari transformasi pesantren untuk memberikan tempat yang nyaman, yang ramah bagi anak, supaya mereka juga bahagia dan juga menghilangkan kekhawatiran dari Bapak Ibu yang kadang-kadang suka begitu. Nah, kita tentu sangat berharap El Sinta terus ya bekerja sama dengan apa namanya Kementerian Agama. Barangkali ke depan bisa tuh dicek misalnya apakah program kemandirian pesantren itu sudah menyasar dan sesuai dengan target yang kita harapkan misalnya. Betul, betul, betul. Apakah bantuan-bantuan digitalisasi yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada pesantren itu betul-betul meskipun tidak 100% ya mungkin ya separuhnya lah telah mengubah bagaimana pelayanan pesantren kepada apa namanya santri-santrinya, mempermudah layanan kepada pesantren, misalnya begitu. Nah, ini bagian-bagian sulit, Mas, yang tidak mungkin kami jangkau sendiri dan oleh karena itu melalui media El Sinta dan media pada umumnya akan menjadi mata dan telinga Kementerian Agama untuk melakukan berbagai macam perbaikan-perbaikannya, termasuk untuk mengantisipasi berbagai macam berita buruk yang sampai sekarang juga masih sering ya kita Mm, dengar. Nah, kita berharap berita-berita itu meskipun faktanya mungkin iya ya, tetapi Bapak Ibu para orang tua tidak perlu harus menggebyah-uyah, menggeneralisir semuanya. Masih ya. banyak pesantren yang betul-betul ramah terhadap anak-anaknya. Diusahakan betul para pengasuhnya itu melihat tidak boleh ada bullying di situ ya. Kemudian ya Mm, apa senior santri dengan junior mm, santri bisa bergaul bersama dan seterusnya agar ya. betul pesantren menjadi tempat tempat yang paling nyaman bagi anak-anak. Di Mm, mana lagi yang paling nyaman kalau kemudian ya. kita tidak serahkan kepada pesantren Mm, pengasuhnya yang terpercaya, yang kredibel. Masih ada para kiai yang tentu akan menjadi role model baik jasmaniah maupun ya. rohaniyah, fisik maupun mentalnya. Itu Mas Wiryo. Betul. Baik. Secara khusus Prof, harapan Prof Abu terhadap program pesantren di radio apa nih Prof ke depan ini Prof? Ya, ini akan terus kami butuhkan ya, agar makin banyak publik yang tahu betul apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk pesantren dan apa yang dilakukan oleh pesantren untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan oleh karena itu barangkali memang tema-temanya bisa diperkaya ya, bukan hanya soal pendidikannya, tetapi juga mungkin soal kemandirian ekonominya, soal bagaimana tata kelola kepesantrenan, mungkin juga mulai detail, misalnya ke bagaimana pesantren yang mengelola santri tingkat sarjana seperti di Ma'had Ya. Ali dengan berbagai macam problematika dan dinamika di dalamnya. Dengan demikian maka
melalui media seperti El Sinta ini, kita mendapatkan satu gambaran yang utuh. Karena kadang-kadang begini, penjelasan versi pemerintah Mm, atau versi Kementerian Agama itu sering dianggap penjelasan yang mm. ya tidak tidak apa adanya gitu, tapi Normatif begitu ada ya. apanya itu kan. Nah, padahal Iya, iya. ini juga sebenarnya tidaklah lalu kemudian kita mengada-ngada gitu. Ada faktanya lalu kemudian kita mengada-ngada dan mengingkari fakta yang ada. Kita melakukan kok. Kita omongkan, kita bicarakan apa yang kita lakukan. Kita juga mengakui bahwa pemerintah itu dalam konteks pesantren itu bukan apa-apa pemerintah itu kan. Karena pesantren itu sudah hidup Ya. jauh sebelum Indonesia ini ada, Mm, ya kan? Kalau toh kemudian pemerintah sekarang memberikan perhatian yang khusus kepada pesantren, saya yakin juga tidak sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan oleh pesantren bagi bangsa ini. Jadi betul. kita akan ingin tetap ada program semacam ini, makin banyak coveragenya, makin banyak info yang bisa disebar kepada Ya. masyarakat, sehingga masyarakat makin paham, oh Mm, ternyata pesantren itu adalah seperti ini, gitu. mm, Yang bisa menjadi salah satu alternatif atau destinasi utama bagi Bapak dan Ibu yang ingin melanjutkan studinya anak-anaknya di pesantren yang sekarang jumlahnya mulai banyak dan ada banyak sekali pilihan bagi mm. kita untuk menyekolahkan di mana yang paling nyaman, yang paling diyakini sebagai tempat yang ideal untuk tumbuh dan kembang anak-anak kita, Mas Wiryo. Baik. Prof, terima kasih Prof. Sudah bersama kami Prof. Mudah-mudahan harapan kita bersama ya Prof. Masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari program ini juga. Terima kasih, saya selalu Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Wiryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar demikian tadi pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Profesor Dr. Haji Abu Rohmat. Saya Suryo, sampai jumpa pada program pesantren di radio tahun depan.